Kalau boleh tahu berapa dulu waktu ngambil ini? Nah, pada saat itu aku ngambil sih nggak mahal sih. Juga nggak murah tapi. Oke, asal embus tulisan DOT lampu sennya. Jadi mica sennya ini lebih jernih atau lebih bening lah daripada yang buatan Vietnam. Jadi kualitasnya berbeda. Untuk emblem sama seperti Vespa Vietnam karena standarnya gitu. Untuk bagian velg atau kaki-kaki di sini yang membedakan Italia dan Vietnam, ada bagian lubang bautnya ada tutupnya, jadi biar tidak berkarat ya. Kalau lama kan motor nggak kepake atau gimana, biasanya bagian bautnya itu berkarat. Ini ada penutupnya. Dan merek bannya ini Sava ya, orinya Sava. Jadi beda dengan yang Vietnam Maxxis, sudah Maxxis. Oke, kita akan ke bagian spion. Spion kelihatannya sama, panjang sama. Cuma kalau kita perhatikan lebih seksama, bagian spionnya ini agak nurun, agak landai. Beda dengan yang versi Vietnam itu agak berdiri. Untuk bagian spion ada perbedaan di sana. Kalau bagian speedo, untuk speedo ini sudah chrome. Jadi walaupun tahunnya 2009 sudah kelihatan mewah ya. Aksennya udah chrome dan detail di dalam speedonya ini warna putih, bukan seperti Vespa S yang buatan Vietnam warnanya hitam. Oke, dari sisi hand grip ini beda. Udah apa? Kalau yang Vietnam ada tulisannya Vespa, tapi untuk Vespa Italia semua LX S itu mereknya Domino. Jadi seperti Zip itu ya, yang lobang-lobang gitu. Jadi Domino ini made in Italy. Oke, dan untuk detailnya bagian glove box sama floor deck kurang lebih sama, cuma yang membedakan di sini untuk Vespa Italia tidak ada tulisan Vespa di
lidah tengahnya. Jadi Vespa S Itali polos, Vespa S sama LX polos yang Itali. Dan di sini bagian mesin yang unik dari Vespa S Itali ini, Tuvi menggunakan Kickstarter dan cc-nya 125 cc. Tapi kalau melihat cc-nya walaupun kecil nggak kalah dengan cc 150 karena mesin Vespa S Itali ini masih menggunakan karburator ya. Jadi benar-benar nggak kalah sama injeksi. Paling perbedaannya tarikan di awal aja, tapi untuk performa dan tenaga nggak kalah sama yang buatan tahun baru. Oke, nanti akan kita lihat detail di dalam mesinnya seperti apa. Oke, bagian joknya beda ya. Untuk Vespa Itali ini lebih padat, lebih nyaman, dan ada aksen sabuknya atau pemanis ya, lebih bagus. Dan di sini uniknya kalau Vespa S Itali, kalau warnanya Vespanya orange, jahitannya juga orange. Jadi pabrikan Itali benar-benar memperhatikan detail kemewahan Vespa itu sendiri. Jadi kalau warnanya Vespanya putih, S yang masuk warna putih, benangnya juga putih. Jadi berbeda cat, berbeda benangnya. Oke, untuk bagian belakang tidak ada behel atau pegangan yang ada di jok sama bodi, tapi ada tulisan Vespa S. Jadi tidak ada lubang di sini untuk Vespa S Itali. Dan beda juga untuk bagian lampu belakang stop lampnya ada tulisan DOT embosnya. Untuk sen juga sama, ada DOT juga, membedakan kualitas Itali sama Vietnam. Oh iya, satu lagi yang membedakan mesin atau Vespa pabrikan Itali sama tidak. Untuk pabrikan Itali, olinya di sini, ada di sebelah kiri mesin. Tapi kalau yang Vietnam ada di sebelah kanan. Jadi dekat knalpot untuk lubang ganti oli. Kita akan lihat dalam dari mesin Vespa ini. Joknya mereknya soft, embosnya soft. Beda dengan yang Vietnam, tidak ada merek, cuma logo Chung aja. Dan kelebihannya lagi, bodi dari Vespa Itali lebih kuat, ketebalannya lebih tebal daripada Vespa yang pabrikan Vietnam. Dan di sini ada tulisan Made in Italy, terus informasi bagian-bagian apa yang ada di mesin Vespa S Orange ini. Oke, kurang lebih sama yang lainnya. Nanti berbicara dengan ownernya dan kita akan coba lihat nanti waktu jalan gimana model Vespa S Itali dengan Vespa S Vietnam. Kita akan cek nanti. Oke, di Vespa S Orange Itali ini masih menggunakan karbu, bisa dicek di sini. Ini karbunnya, kalau yang Vietnam sudah injeksi dan ada ecu gendong di sebelah sini. Dan untuk udaranya, selain filter udara, kalau yang Itali tidak perlu, jadi langsung lubang buangnya langsung ditaruh di floor deck, di bawah floor deck sini, salurannya ke sini. Tapi untuk yang Vietnam ada tambahan filter yang ada di bawah jok menuju ke filter mesin di sini. Oh iya, satu lagi yang hampir saya lupa. Setiap Vespa Itali bodinya itu berkode ZAP ya. ZAP seperti ini. Bisa dicek nanti di sini kodenya ZAP. Berawalan ZAP. Jadi kalau semua bodi Vespa yang menggunakan kode ZAP itu pasti buatan Itali. Bannya lebih tebal dari Vespa yang dari pabrikan Vietnam. Oke, kita akan coba dengerin ya suara dari Vespa S Itali ini. Suaranya
nggak kalah halus dengan Vespa-Vespa yang lebih muda umurnya. Oke, di depan kita sudah ada owner dari Vespa S Orange Italy tahun buatan 2009. Oke, kita kenalin ya. Halo Mas Ganda, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pemilik Vespa-nya yang ada di belakang kita ini. Mas Ganda, boleh tanya-tanya sedikit ya. Gimana nih awal ceritanya mendapatkan Vespa S Orange ini? Karena kalau saya lihat ya di Surabaya selama ini, bahkan kalau ngelihat foto-foto yang ada di sosmed atau yang ada unit Vespa yang di Indonesia emang nggak banyak kayaknya gitu loh. Makanya kok ada Vespa S nih yang saya lihat, dan ternyata ownernya Mas Ganda ini. Oke, Mas Ganda bisa diceritain nih gimana awal mula dapatnya gitu. Jadi awal mula aku dapat itu sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh, 1 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah pada saat itu aku ngelihatnya sih kebetulan banget ngelihat di media sosial Facebook pada saat itu. Karena aku cari di media sosial yang lain-lain itu nggak ada, di marketplace itu ternyata ada loh. Ini beneran nggak ya? Kok kayaknya menarik banget nih S125, dan memang bener salah satu wishlist yang saya cari. Wishlist. Enggak sih sebenarnya. Banyak berarti ya. Enggak juga. Cita-cita yang main dimilikin setelah ini. Kepingin punya Vespa yang rare salah satunya. Kepingin punya Vespa yang rare. Akhirnya gue searching, nemu nih S125. Nah, ternyata aku cari S125 itu emang di Indonesia keluarnya emang nggak banyak juga ya ternyata. Nggak banyak. Masih banyak kan Vespa LX. Nah, pada saat itu emang keluar Vespa LX sama Vespa ET ya kalau nggak salah. Nah, ET dulu LX. Nah, ET, LX dan ini ternyata ada. Terus akhirnya gue searching, nyari, tanya-tanya, ada nih di Jakarta. Nah itu. Oh, berarti dapatnya di Jakarta ini ya? Dapatnya di Jakarta. Plat B ya, plat B. Platnya B. Nah, kebetulan banget nih yang jual juga aku bilang gimana ya, orang kayak nggak butuh duit kayaknya. Oh, gitu ya. Jadi modelnya tuh kayak nggak kooperatif gitu loh, kayak model fotonya itu nggak dikasih dengan detail dan lain-lainnya tuh enggak gitu. Jadi saya sendiri yang berusaha cari tahu nih motor ada di mana. Oke. Nah, akhirnya saya kan ada beberapa kenalan nih di sana. Ambillah saya orang towing biar nggak ribet. Saya panggil orang towing ke sana. Singkat cerita itu di sana itu jadi nggak foto nggak jelas, langsung percaya aja, cari towing, suruh ngecek gitu ya. Iya, motornya terus di towing ke Surabaya. Nah, pas disamperin ke sana, ternyata emang bener orangnya emang nggak kooperatif loh. Jadi orangnya itu macam kayak aku nggak butuh duit gitu. Apa nawarnya kemurahan waktu itu? Pada saat itu sih aku nggak nawar. Dan orangnya itu dari awal udah ngomong, Mas, beda loh ya, ini keluaran Itali sama yang Vietnam. Iya Pak. Aku udah ngerti ya. Iya, karena dari segi tahun kan udah pasti ya kan. Kalau yang Vietnam kan tahunnya 2013 ya kalau nggak salah ya. 2012. Ya 2012 ke atas lah. Akhir. Nah, akhirnya aku udah deh nekat panggil orang towing ke situ, datang, terus di foto-foto segala macam. Orangnya sempat marah-marah nih, dibilang nih, udah nggak jadi gitu loh. Oh gitu. Kenapa? Karena orang towingnya itu kan foto-foto unit motornya, dikirain nggak serius nih. Nah gitu, padahal kan foto-foto lagi gitu ya. Padahal kan aku udah deal dari awal, walaupun nih fotonya nggak, menurut saya tuh nggak kooperatif banget sih. Kayak orang jualan kan minimal fotonya detail lah, minusnya begini itu enggak itu. Dan maksudnya foto itu penasaran gitu ya, pengen segera transaksi dan dealing gitu ya. Pada saat itu. Oke. Pas ada rezeki sih. Oke, ngomong-ngomong ada rezeki, kalau boleh tahu berapa dulu waktu ngambil ini? Nah, pada saat itu aku ngambil sih nggak mahal sih. Juga nggak murah tapi. Ya. Di angka 30 gitu? Kalau angkanya aku nggak berani nyebutin, Mas. Takut ditawar lagi. Tapi yang jelas lebih dari itulah. Oh, lebih dari itu ya. Dari itu. Ya, karena beda pabrikan ya. Oke. Dan
insya Allah sih motor ini emang pengennya sih sebagai investasi Ya, oke. dan saya kepengen punya motor ini udah lama Ya, gitu. Jadi simpen aja deh. Nah, Gitu ya, dirawat ya. Jadi dirawat. misal setelah ini dijual, ya udah kamu beli Sal gitu, enggak ya? Enggak mungkin Oh, ya. enggak saya jual. Oh, Insya gitu. Allah enggak saya jual. Nggak kira aja, Sal aku udah bosen jual ambil 20 juta gitu, enggak ya? Oh iya. Enggak apa-apa 5 kali 20 jutanya. Oke. Oke, berikutnya saya pengen tahu juga di Vespa ini apa yang membuat Mas Ganda ini tertarik, karena kan di pabrikan Itali atau buatan Itali dari tahun 2003-2004 ada Liberty, ada DNA, Piaggio DNA, terus GTL. ada GTL atau GT200, ada LX, ada GTV, GTS yang apa ya, yang banyak lah cc lebih gede, model lebih langka lagi. Kenapa kok jatuh hati ke Vespa S Orin ini? Nah, salah satunya sih aku kepengin nyenengin istri ya. Jadi Ini beneran atau alasan untuk membeli aja? ini salah satu alasan juga supaya Oke. kebeli maksudnya Oh, oke, gitu. oke. Jadi Oke. kepinginnya tuh kalau Vespa GTV atau GTL kan gede banget kan, Oke. kasihan kalau Nggak istri bisa dipakai pakai. sama pasangan ya. Ya kan kalau cewek beda lah ya, kalau kita lagi touring memang benar-benar enak banget ya kalau kita Oke. naik motor yang sisi gede. Tapi kok ini memang kepingin beliin istri sih saya. Jadi Awalnya iya, memang niatnya untuk membeli pasangan ya, untuk Mm-mm. memberikan kado pasangan atau surprise ya, sekaligus nambah koleksi hobinya. walaupun nggak banyak nih Oh, koleksi gue. gitu ya. Oke. Jadi aku salah satu beli ini tuh kepingin beliin istri. Oke. Dan menurutku sih modelnya juga nggak cewek banget. Oke. Karena kan ini Sporty ya. Iya, sporty ya, tegas banget kan kotak. kotak. Iya kan, kotak itu Vespa dari dulu kan yang banyak kan di Bulat. Indonesia ini kan, dan di luar negeri ini kan banyak yang kotak kan. Oh, kotak. Kayak Ya, model selain bulat ya. Ya model sebelumnya nih kayak PX ya, Oh, kalau di PX. Indonesia kan PX, Oke. PS, Excel. begitu Oke, kan gitu. oke. Nah, itu sih salah satu alasan kenapa saya lebih milih Vespa S Vespa ketimbang Vespa yang lain. gitu. Oke. Udah kejawab. Jadi bukan karena murah belinya nanti jual mahal, bukan ya. Ternyata ada siasat ini untuk pasangan, untuk yang membeli bisa dipakai istrinya juga dipakai sama Mas Ganda. Oke. Iya. Selain itu Mas Ganda, saya pengen tanya apa sih gitu loh, apa yang dirasain, atau wah ini emang beda nih, aku beli ini nggak apa ya, nggak salah nih, emang Vespa S ini nyaman, atau apa uniknya kan. Sebelumnya sudah pernah pakai Vespa modern ya, entah itu tipe lain selain Vespa S Itali ini, apa uniknya apa? Uniknya apa ya? Kalau dari sisi model sih, kalau orang lihat sih sama aja ya. Sama aja, sepintas sama. Tapi kalau aku sih dapetin pride-nya ya. Oh, pride-nya. Ada Kickstarter-nya. Nah, ada Jadi, Kickstarter-nya pada saat kalau akinya sholat, kenapa bisa ditinggal ditendang aja Nah, motornya. pas kebanjiran Surabaya kan banjir nih. Oh Jadi- enggak, kalau rumah saya enggak banjir. Oh, Di sini masih banjir. Banjir di sini. Oke. Banjir tawaran. Oh, banjir tawaran. Oke. Ya, oke. Ya itu sih salah satunya pride-nya sih. Oke, Cuman itu beratnya aja ya. sih. Beda ya, maksudnya Vespa boleh sama tapi warna dan tahun dan lebih langka gitu ya Mas Ganda ya. Oke. Dan S125 yang Italia ini kayaknya sih satu-satunya di Indonesia yang warna orange deh. Oh gitu ya, warna Jadi oranye. Oke, kayaknya ini boleh. the only one di Indonesia. Oke, mantap. Bener-bener gimana ya? Puas kayaknya dapat Vespa S Orin ini. Nah itu Oke, salah satunya. nanti boleh deh kalau ada teman-teman yang melihat video ini, kalau ada Vespa S selain warna oranye bisa komentar di Komen video di bawah nih. video ini ya. Oke. Awal mula dapat udah, harga sudah, kelebihan udah. Oke, nanti kita akan coba reading, ada video kita reading
saya memakai Vespa S Vietnam, Mas Ganda akan pakai Vespa S Orin Italinya. Kita akan lihat gimana penampakan saat riding dan detail lebih dalam lagi bagian mesin-mesinnya di video berikut ini. Kali aja ada tambahan Mas Ganda untuk teman-teman pesannya. Pesannya sih nggak ada sih, tapi lebih tepatnya walaupun berbeda-beda Vespa, jenisnya beda, tipenya beda, ataupun bahkan Vespa yang lama, kita tetap saudara bervespa. Oke, mantap. Lebih baik naik Vespa. Nah, Oke. iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman sesama penyuka Vespa. Jangan lupa. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Union Scoot Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.